Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak-Bapak pengurus Desa Sebalor. Saya Fitra Anas dari KKN UGM Unit Sebalor Bantengan dengan jurusan Ilmu Ekonomi. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang pemanfaatan ekonomi kerakyatan berbasis kearifan lokal guna memunculkan sinergi pembangunan desa wisata. Dengan outline yang pertama ialah latar belakang, kedua ekonomi kerakyatan dan kearifan lokal, yang kedua data potensi, kriteria desa wisata, model pengembangan desa wisata, data desa wisata pembanding, analisa SWOT, rencana pemberdayaan, pemodelan pengembangan pariwisata pedesaan, serta aksi pemberdayaan. Dengan latar belakang ialah pergerakan preferensi wisatawan dalam memilih produk wisata. Yang kedua, perdesaan dengan segenap potensinya berpeluang menjadi daya tarik wisata. Pemanfaatan objek wisata desa dapat berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan warga desa secara umumnya. Berikutnya, pengertian ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan dapat dikatakan bahwa merupakan suatu sistem perekonomian yang dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat. Pada konteks ini adalah ekonomi rakyat pedesaan, bisa dalam bentuk pertanian, UMKM, atau produk lokal asli pedesaan tersebut. Selain itu, ekonomi kerakyatan adalah kegiatan yang memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi sehingga dapat terlaksana dan berkembang dengan baik. Partisipasi ini dapat berbentuk dalam pengelolaan aset desa atau penyerapan tenaga kerja untuk pengelolaan aset desa dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan lainnya, terutama pada konteks ini adalah desa wisata Sebalor. Yang kedua ialah kearifan lokal. Kearifan lokal dapat dikatakan jadi local genius yang berarti sejumlah ciri kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat sebagai suatu akibat dari pengalaman di masa lalu. Local genius ini dapat dikatakan sebagai budaya, suasana, tata cara kehidupan, atau kebiasaan yang sering terjadi pada masyarakat. Sebagai salah satu contoh yang paling mungkin umum ialah budaya tahlilan pada malam ketika ada suatu keluarga yang sedang berbelasungkawa, atau kerja bakti, atau sekedar kumpul-kumpul, itu juga dapat dikatakan sebagai kearifan lokal. Yang penjelasan lainnya, kearifan lokal menjadi suatu ciri khas suatu daerah baik secara fisik dan non fisik. Dalam konteks fisik ini ialah cara bangunan, cara pembangunan rumah. Sebagai contoh, pada daerah pegunungan, kearifan yang sering muncul ialah bangunan yang semakin tinggi atau bertingkat. Dalam aspek non fisik ini dapat dikatakan sebagai budaya khas dari suatu daerah, baik budaya, kebiasaan, ataupun suasana yang hanya dapat wisatawan temukan pada daerah tersebut. Dalam data yang saya temukan, potensi Sebalor memiliki beberapa destinasi wisata yang dapat dimaksimalkan. Pertama, Kalimas, Watu Gedong, kerajinan irik bambu, ukir sandal. Kalau bisa kita kategorikan, data potensi Sebalor memiliki 3 komponen. Yang pertama ialah potensi fisik berupa alam, yang kedua ialah kerajinan, yang ketiga ialah budaya atau atraksi. Berikutnya ialah kriteria desa wisata. Desa Sebalor memiliki data potensi yang sebelumnya sudah saya dapat, yang dapat dikategorikan menjadi 3 kategori. Desa wisata Sebalor memiliki salah satu kriteria tersebut, yaitu atraksi wisata, yang mana mencakup aspek budaya dan fisik alam. Budaya yang dimaksud dapat meliputi kebiasaan masyarakat, baik kehidupan, tarian, suasana pedesaan, atau aspek budaya fisik dan non-fisik. Dalam fisik alam dapat meliputi alam pemandangan atau pertanian dan aspek pendukung alam lainnya. Kalau sepengetahuan saya, desa Sebalor memiliki kontur pegunungan yang mampu dimanfaatkan sebagai budaya alam berupa sunset, sunrise, ataupun
sekedar pemandangan alam. Yang kedua ialah jarak. Jarak antara jalur utama sampai daerah desa wisata menjadi aspek pendukung atau pertimbangan suatu wisatawan untuk mengunjunginya. Berdasarkan sepengetahuan saya, Desa Sebalor juga memiliki jarak yang cukup dekat dari kota Tulungagung, sehingga memiliki keterjangkauan yang mudah. Berikutnya infrastruktur. Infrastruktur ini mencakup jalan, bangunan atau fasilitas selama berada di daerah wisata. Seringkali daerah wisata terutama alam diberikan bangunan fisik berupa spot foto yang bahkan itu cenderung merusak keindahan alam, sehingga dapat dipertimbangkan lagi. Menurut saya sendiri perlu dipertimbangkan lagi untuk pembuatan spot foto seperti bentuk cinta atau lainnya cukup merusak keasrian alam yang sering menjadi daya tarik tersendiri. Berikutnya adalah model pengembangan desa wisata. Model ini dapat dibagi menjadi 3: desa wisata berbasis daya tarik budaya, desa wisata berbasis daya tarik alam, serta desa wisata berbasis daya kerajinan. Yang pertama ialah daya tarik budaya. Desa ini mengunggulkan budaya desa yang berupa atraksi, kehidupan ataupun keseharian warga desa menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjunginya. Contohnya ialah Desa Panglipuran yang terkenal sebagai desa terbersih di dunia yang berada di Bali. Yang kedua ialah desa wisata berbasis daya tarik alam. Daya tarik alam ini dapat meliputi pantai, pegunungan, persawahan, atau aspek-aspek alam lainnya. Kalau desa wisata Sebalor memiliki potensi daya tarik alam berupa pegunungan dan suasana alam yang tidak dapat ditemukan di daerah perkotaan. Sebagai contoh ialah agrowisata Turi. Yang terakhir ialah desa wisata berbasis daya kerajinan. Desa ini menawarkan kerajinan atau menawarkan kegiatan bagi wisatawan untuk mengikuti kegiatan pembuatan kerajinan yang menjadi ciri khas suatu desa tersebut. Sebagai contoh ialah Desa Pundong dan Kerbet di Jogja. Dengan model pengembangan desa wisata ini, sudah sepatutnya Desa Sebalor mampu memasuki setiap lini model pengembangan desa wisata ini, yang disebabkan karena Desa Sebalor memiliki aspek budaya, aspek daya tarik alam, serta aspek daya tarik kerajinan. Melanjutkan yang sebelumnya, dapat disimpulkan jika desa wisata itu dapat didasarkan pada 5 komponen. Yang pertama ada istiadat, sosial budaya, lingkungan alam, arsitektur bangunan, serta kerajinan yang menjadi alasan wisatawan untuk mendatanginya serta menjadi daya tarik wisatawan. Sebagai pembanding, saya memasukkan beberapa objek wisata yang berada di Jogja dan yang saya ketahui dengan potensi desa Sebalor. Yang pertama ialah Kopi Klothok. Kopi Klothok ini suatu warung atau rumah makan yang menawarkan makanan tradisional dan pemandangan. Kopi Klothok sendiri memiliki kesamaan dengan potensi desa Sebalor yang dapat dimanfaatkan sebagai desa wisata. Yang pertama dengan pemandangan dan makanan tradisionalnya. Yang kedua ialah Pasar Gunung Gono. Pasar Gunung Gono ini menerapkan skema pasar mingguan yang dilakukan setiap hari Minggu guna menarik wisatawan yang bekerja pada weekday-nya, yang memiliki ciri khas berupa cara pembayaran yang digantikan dengan sebuah mata uang khas Pasar Gunung Gono, serta menawarkan makanan tradisional serta yang diadakan pada hari mingguan guna menarik wisatawan pada hari weekend. Potensi ini dapat dimanfaatkan desa Sebalor dengan memanfaatkan suasana pegunungan yang dimiliki serta menjadi sinergikan usaha lokal yang berada di desa Sebalor seperti jamuan, makanan tradisional, getuk tiwul, atau makanan khas di desa Sebalor lainnya. Yang berikutnya adalah Kampung Mataraman. Kampung Mataraman ini menawarkan makanan tradisional dan suasana yang sangat desaan yang berada di daerah Bantul. Desa Sebalor juga memiliki kesamaan dengan Kampung Mataraman menurut saya ialah suasana pedesaan dan pegunungannya yang
dapat ditawarkan pada wisatawan perkotaan. Yang berikutnya ialah desa wisata Sendari. Desa wisata ini adalah desa wisata kerajinan dan menawarkan praktik langsung bagi wisatawan dengan potensi desa sebalor yang memiliki kerajinan ukir sandal, urik bambu, dan tekan aluminium menjadi suatu penawaran bagi wisatawan untuk melakukan kegiatan itu secara langsung. Tentunya juga difasilitasi dengan suatu hal yang mendukung kegiatan tersebut. Yang terakhir ialah Saung Ujo. Saung Ujo ini berada di Jawa Barat dengan menawarkan pertunjukan angklung setiap ada wisatawan dengan potensi desa wisata sebalor berupa karawitan, reok kendang, dan barongan. Pada Saung Ujo ini memiliki kemirikan berupa atraksi pertunjukan, sehingga wisatawan dapat tertarik dengan menonton pertunjukan ini. Selain daya tarik wisatawan yang hanya ingin menonton pertunjukan, tentunya pelaku usaha lainnya juga dapat menawarkan produk-produk lokalnya. Sebagai gambaran, dan akan lebih baik jika potensi desa sebalor ini dimanfaatkan secara sinergi yang dapat dilakukannya dengan Kali Mas Dodolan yang dipadukan dengan seni pertunjukan mingguan. Tentunya wisatawan akan lebih tertarik dengan penawaran desa sebalor berupa makanan dan seni pertunjukan. Berikutnya analisa SWOT yang saya dapatkan dari data yang mampu saya kumpulkan. Dengan potensi Kalimas, Watu Gedong, Watu Kandang memiliki keunikan tersendiri, serta Putuk Penyul, Tebing Anjar, Bangkong, dan Omah Jamu juga dapat dijadikan sebagai potensi wisata. Analisa SWOT ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pemanfaatan atau pemaksimalan potensi wisata yang dimiliki oleh desa wisata sebalor. Berikutnya ialah rencana pemberdayaan yang saya sarankan atau saya himpun dari beberapa literatur review. Yang pertama ialah Kali Mas Dodolan. Sepengetahuan saya, desa wisata sebalor pernah melakukan kegiatan Kali Mas Dodolan, tapi hanya sekali, sehingga menurut saya itu kurang efektif dalam menarik wisatawan. Pasar ini dalam penjelasannya ini, pasar ini dapat menjadi wadah bagi para UMKM dan penjajah kuliner khas desa sebalor dengan menerapkan metode unik yang mampu menjadi ciri khas. Selain itu, dengan menawarkan produk lokal dan menawarkan hasil bumi serta makanan tradisional, tentunya akan menjadi daya tarik sendiri bagi daerah sekitarnya. Kali Mas Dodolan ini dapat dilakukan secara mingguan atau weekend guna menarik wisatawan yang pada hari biasanya itu bekerja atau anak sekolah yang sedang bersekolah. Yang kedua ialah menciptakan warung atau kampung Kalimas. Dengan menciptakan tempat terpadu dapat menyerap produk lokal, terutama makanan lokal dan tenaga kerja, dengan menawarkan suasana pedesaan dan pemandangan yang dimiliki desa sebalor. Tempat terpadu ini akan lebih baik sebab dalam praktiknya wisatawan akan cenderung mencari tempat terpadu untuk membeli atau melakukan wisatanya. Yang terakhir ialah seni pertunjukan rutin mingguan. Dengan penciptaan pertunjukan rutin berupa tarian tradisional yang ada di desa sebalor serta karawitan dapat diharapkan menarik wisatawan guna mengunjungi desa wisata sebalor. Pada poin seni pertunjukan rutin mingguan dan Kali Mas Dodolan dapat dilakukan secara bersamaan, ataupun juga dapat menciptakan tempat terpadu wisata, sehingga segala rencana pemberdayaan ini dapat dilakukan secara terpadu, sehingga para wisatawan akan cenderung berkumpul pada satu tempat dan mereka akan membeli produk lokal atau melakukan kegiatannya pada satu tempat, sehingga mereka akan lebih efektif dalam berwisata dan akan cenderung menjadi alasan bahwa mereka akan membeli langsung produknya.
Yang berikutnya adalah pemodelan pengembangan pariwisata pedesaan. Dengan unsur yang pertama ialah mutu produk. Dengan produk wisata yang ditawarkan ini harus berkualitas sehingga para wisatawan cenderung puas dan akan kembali ke tempat wisata tersebut. Yang kedua ialah pembinaan. Pembinaan ini dapat meliputi pelatihan pada tingkat pendidikan atau tingkat pelayanan guna melayani atau membuat wisatawan rela untuk kembali lagi ke desa wisata Sebalor. Yang berikutnya pembentukan kelompok. Pembentukan kelompok ini tentunya sudah dibentuk oleh desa wisata Sebalor dengan pembentukan Pokdarwis. Yang berikutnya ialah keaslian. Dalam suatu wisata tentunya memiliki ciri khas masing-masing. Sebagai contoh, Magelang terkenal ciri khasnya dengan Borobudur, Jogja terkenal dengan Malioboro, sehingga dapat ditentukan desa wisata Sebalor ini akan mengangkat keaslian berupa apa, baik dapat berupa aspek budaya atau fisik alamnya. Yang berikutnya ialah keterlibatan. Keterlibatan ini mencakup pada keikutsertaan masyarakat dalam pemanfaatan atau pemaksimalan desa wisata Sebalor. Yang berikutnya ialah pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Desa wisata tentunya perlu didukung dengan melalui kelancaran dan efektivitas pemberdayaan ekonomi rakyat, terutama dalam pengembangan UMKM serta koperasi. Selain itu, pengembangan tersebut juga diperlukan lembaga keuangan mikro guna mengakses permodalan. Pemanfaatan usaha ekonomi rakyat ini dapat ditempuh dengan cara usaha ekonomi rakyat serta koperasi yang memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal dan lestari. Yang berikutnya dikembangkan badan usaha milik rakyat dapat berdampingan kemitraan dengan koperasi. Yang berikutnya ialah pengembangan klaster-klaster usaha ekonomi rakyat yang menampilkan produk-produk unggulan bernilai tambah tinggi sebagai sentra-sentra kemandirian ekonomi rakyat. Dukungan ini dapat bentuk pada partisipatif sesuai dengan prioritas masyarakat seperti prasarana fisik yang memperlancar transportasi dan komunikasi, pelayanan dasar, perluasan ruang publik, serta pengembangan tenaga kerja dan lingkungan kerja bagi tenaga kerja usia muda. Dalam pemberdayaan ekonomi rakyat ini, aspek yang paling ditonjolkan ialah partisipasi masyarakat dalam pemaksimalan ekonomi. Dalam desa wisata Sebalor sendiri memiliki beberapa komponen wisata berupa makanan, minuman dan kerajinan, sehingga dapat dimaksimalkan pada sentra-sentra ekonomi terpadu yang kemudian dapat dimaksimalkan melalui lembaga-lembaga ekonomi pedesaan, dapat berbentuk BUMDes ataupun koperasi yang menyalurkan produk ini ke pasar yang lebih luas. Yang berikutnya ialah dari pemberdayaan ekonomi kerakyatan dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan. Yang pertama ialah pendekatan sosial budaya. Pendekatan sosial budaya ini dapat dikaitkan melalui kearifan lokal yang terdiri dari pemerintah daerah sebagai regulator dan fasilitator, serta melakukan identifikasi dan kegiatan atas bentuk mekanisme dalam pemecahan masalah kependudukan, perbaikan pelayanan, peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan pelayanan masyarakat. Yang kedua ialah melibatkan masyarakat lokal secara lebih luas dan lebih intensif, karena pada dasarnya bahwa desa wisata berkaitan dengan kehidupan sosial budaya yang dapat dijadikan menjadi daya tarik wisata. Yang berikutnya ialah pendekatan ke lingkungan. Pembangunan perlu memperhatikan keberlanjutan alam serta membangun simbol menanam sebagai kompensasi pembangunan. Yang terakhir ialah pembuatan infrastruktur yang memperhatikan olah lahan dan perairan.
Yang berikutnya adalah bentuk pengelolaan desa wisata. Bentuk pengelolaan desa wisata pada dasarnya dimiliki oleh masyarakat yang dikelola secara baik dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting berupa aspek sumber daya manusia, keuangan, material, pengelolaan, serta aspek pasar. Dalam wadah organisasi masyarakat yang berbentuk kemitraan, manajemen korporasi, yayasan, atau badan pengelolaan desa wisata, yang unsurnya pengelolaan direkrut dari kemampuan masyarakat setempat dan lebih mendahulukan peranan para pemuda dan masyarakat lokal yang memiliki latar belakang pendidikan atau keterampilan yang dibutuhkan dan relevan. Yang berikutnya ialah perencanaan kawasan desa wisata. Dalam perencanaan ini dapat dilakukan dalam penyusunan perencanaan kawasan desa wisata sebagai suatu proses yang berkesinambungan. Yang kedua ialah diperlukannya tindakan pemeliharaan yang menguntungkan dan terbaik dari berbagai alternatif dalam usaha pencapaian tujuan. Yang ketiga ialah pelibatan peran partisipasi dan pemberdayaan masyarakat yang dapat diwujudkan melalui community based tourism yang berupa pendekatan partisipatif merupakan menjadi sebuah strategi dalam paradigma pembangunan yang bertumbuh pada masyarakat atau people centered development. Strategi ini menyadari bahwa pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal dalam mempelajari kondisi dan kehidupan pedesaan dengan atau oleh masyarakat desa. Yang berikutnya perencanaan kawasan desa wisata sebagai lanjutan sebelumnya, diperlukannya participatory planning yang dapat diartikan bahwa sebagai metode yang memungkinkan masyarakat desa untuk saling dan berbagi guna meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi dan kehidupan desa yang kemudian diwujudkan dalam pembuatan perencanaan dan sebuah tindakan. Yang terakhir ialah desa wisata yang bertemu pada masyarakat merupakan suatu alternatif baru untuk meningkatkan hasil produksi guna pemenuhan kebutuhan masyarakat. Perencanaan partisipatif ini dapat dilakukan jika pembangunan tidak berperan sebagai perencanaan untuk masyarakat, tetapi sebagai pendamping dalam proses perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat. Yang berikutnya ialah penentuan kebermanfaatan. Yang pertama ialah setiap infrastruktur diperlukan analisis kelayakan dan dampak guna mewujudkan ketepatan dan keselarasan dengan kebutuhan yang diperlukan oleh desa wisata. Yang berikutnya, infrastruktur atau fasilitas perlu dilihat keefektifannya dan kebermanfaatannya dalam menarik wisatawan. Yang ketiga ialah dampak pembangunan pendukung infrastruktur, apakah berdampak pada alam atau keberlanjutan alamnya. Hal ini perlu dipertimbangkan sebab seringkali infrastruktur hanya sebagai pemenuhan kebutuhan tetapi juga berdampak pada perusakan alam, baik alam pemandangan ataupun alam yang berada di sekitarnya. Yang terakhir adalah seringkali fasilitas malah merusak keaslian dan keindahan alam. Yang terakhir ialah kesimpulan dari literatur review yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa pembangunan desa wisata memerlukan suatu sinergi dari seluruh komponen masyarakat. Sinergivitas ini diperlukan guna mencapai tujuan desa sebagai desa wisata sebalor. Yang kedua, sinergivitas kerja akan memudahkan dalam mencapai tujuan dan peningkatan kesejahteraan. Sinergivitas ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya diwujudkan melalui ekonomi rakyat yang memiliki pengertian bahwa menggerakkan segala perekonomian rakyat guna mewujudkan pemenuhan kebutuhan suatu masyarakat dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah atau suatu kelompok guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.